kakak apa tadi tuh? Kakak itulah pokoknya. Kak Oakley Lowing. Halo Nyong. Iya, selamat siang. Nih, bentar ya, bentar. Ini yang namanya ludah. Kasihan banget anak yatim kurang perhatian kayaknya. Yatim piatu sayang. Jangan. Ya, yatim piatu. Salah kalau yatim doang. Paham? Ya, emang gue kurang perhatian. Makanya gue live. Terus kenapa? Sirik sama gue. Lu yang kurang perhatian, makanya lu sirik sama gue. Gue live aja lu komen. Buka matanya nih, gue buka mata. Terus nanti gue lihat TikTok Universe kan. How old are you gitu. Oke, kelihatan. Thank you. Lah jangan sirik dong. Mau anak yatim kurang perhatian, emang situ apa masalahnya? Lu cari perhatian di komen gua. Thank you Bang Oakley. Oakley-nya namamu, nah itulah itu. Gitu. Lu aja lagi cari perhatian sama anak yatim piatu di. Kirim permintaan aja Nyong. Silakan Nyong. Nyong Ambon ya, kirim permintaan. Belum kirim permintaan Nyong ya. Singa saya kirim. Heh. Pret. Bibir enggak tuh. Yang ngomong singa saya kirim. Lu aja levelnya 1 kagak ada. Masih mending host nih ya. Host nih ya, lihat lo lihat level gua ya. Gue nih juga sering ngasih tunggu ya komentar. Nih. Lu lihat hostnya level berapa? Level 12. Tapi udah mati levelnya. Nah, udah kan? Lihat dong. Lu mau ngomongin singa, lu aja levelnya 0. Kirim permintaan Nyong, udah belum? Belum. Nyong belum kirim permintaan. Kirim permintaan aja dulu. Gak apa-apa. Oke, kita naikkan ya. Bibir nggak tuh? Ih, sirik banget lu sama bibir orang. Nggak bahagia banget hidup lu. Halo, si Mamora. Halo, Bang Kristen, Bang. Kristen. Ada yang mau ditanyakan? Ini aku mau nanya soal kehidupan setelah kematian. Nah, jadi kalau misalnya di dalam Kristen itu kita sebagai orang yang percaya ketika meninggal itu apa setelahnya? Setelah meninggal nanti kita ini semuanya akan dibawa oleh malaikat itu ke Firdaus atau pangkuan Abraham. Nah, dari sana kita menantikan Yesus itu membangkitkan kita, lalu mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Lalu setelah itu kita diturunkan dari Firdaus itu menuju kepada langit yang baru dan bumi yang baru, yang tanpa ada dosa, tanpa kematian, tanpa iblis. Gitu Bang. Oke, itu biasanya itu bisa dilihat di ayat Alkitab yang berapa ya? Ya, Lukas 16 ayat 19. Di situ kita dituntun ke Firdaus atau pangkuan Abraham. Dari situ menantikan Yesus itu bisa dilihat di ayat di Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Itu ayatnya. Filipi berapa? Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Filipi 3 ayat 20 21. Oke. Ya, nanti dibaca ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Pak Simamora? Oke, cukup itu aja. Ya, Tuhan memberkati Pak. Iya, terima kasih. Silakan yang tadi Nyong ya. Nyong. Kirim permintaan aja.
Mana? Nyong tadi belum kirim permintaan lah. Ada pula namanya si Rudi nih. Ah, Selamat siang Agatha, salam sejahtera. siang Pak. Masih Islam Pak? Masih. Kok masih Islam aja? Kenapa? Iya belum ada yang makanya tanya-tanya terus tentang keimanan Kristen biar paham gitu Agatha. Apa yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Gini, kita sepakat bahwa Bapak itu maha kuasa ya. Bapak yang mana nih? Bapak saya udah mati. Allah Bapak. Ah, ya. Setuju? Bapak orang percaya ya. Ya. Ya saya nyebutnya Bapak aja. Atau harus dua-duanya Allah Bapak. Allah Tritunggal lah. Bapak itu adalah Allah Tritunggal. Allah aja ya, Allah aja. Ya. Bapak lah Bapak. Oke. Allah Kita lah. sepakat Bapak maha kuasa kan? Allah lah. Huh? Allah lah. Gimana barusan? Bapak lah Bapak. Oke. Allah lah. Ya, Allah maha kuasa. Bapak adalah Allah. Loh, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ayo lanjut. Udah itu Bapak. Udah betul-betul saya bilang Bapak dari Agatha ini. Oke ya, lanjut ya. Apa pertanyaannya Pak? Jadi pertanyaannya gini. Jangan jauh-jauh di Indonesia aja terjadi perbedaan-perbedaan itu. Apakah itu kehendak Bapak? Ya. Untuk melihat siapa yang tahan uji, memang harus ada perpecahan. Untuk melihat siapa yang tahan uji, maka harus ada perpecahan. 1 Korintus 11 ayat 19. Ya berarti kehendak Bapak itu kan? Ya. Perbedaan itu. Ya. Lalu apa yang mau ditanya Pak? Iya tadi agak apa namanya koneksinya keputus, kurang dengar saya. Iya, Berarti perbedaan yang Allah menguji ketaatan setiap orang. Makanya jadi ada itu kehendak Bapak. Ya kehendak Bapak. Ya, itu ujian dari Sang Bapa. Oke. Ya itu aja yang dipertanyakan. Jadi kehendak Bapak terjadi perbedaan. Tunggu, tapi sebentar saya mau nanya. Apakah Anda kan tadi Anda bilang mau menyepakati bahwa Allah itu adalah Sang Bapa. Kira-kira Anda di dalam Islam, iman Islam, apakah Anda meyakini Allah itu adalah Bapa? Ya Allah saya ya Allah. Oh, bukan Bapa. Allah ya jadi gini dibunyi kalau yang Yesus berbicara bahwa tidak ada yang bisa melihat Allah Bapa. Itu sama itu. Loh, setan juga nggak ada yang ngelihat. Ya jangan disama-samain. Iya, itu kan pernyataan dari Yesus. Masa nggak percaya? Sekarang saya tanya, kalau Allah itu kelihatan? Enggak. Loh, belum pernah baca. Wajah orang-orang mukmin berseri-seri, ya, memandang wajah Allah. Loh, kalau dipandang kelihatan dong. Allah kami yang nggak kelihatan. Allahnya orang Islam kelihatan. Kelihatan dari ayat itu bahwa nanti setelah kebangkitan itu pun masih debatable itu Agatha, banyak penafsiran itu. Kalau dibilang nggak akan ada yang bisa melihat Allah, nggak ada yang bisa melihat Allah. Tunggu Bang, kok bisa ayat Quran dijadikan debatable? Debatable Ceritanya ayat Quran itu masih diperdebatkan, berarti debatable tafsirnya. Loh, sekarang gini. Kalau tafsirnya masih diperdebatkan, berarti konsepnya iman Islam ini belum matang dong, belum fix dong, belum siap launching dong. Bukan begitu, tapi kan boleh nggak? Karena gini Bang, ya, kalau misalnya saya punya perusahaan ya, terus saya memproduksi motor gitu, kalau motornya belum siap dengan pakemnya, ya nanti ketika launching itu akan amburadul gitu loh.
Ya makanya Agatha harus tahu dulu karakteristik Quran. Di situ kan karakteristik Quran itu kan ada ayat yang mutasabihat, ada ayat yang mukam. Jadi kalau memaknai ayat mutasabihat itu maknanya itu multi tafsir di situ Oke. memaknainya. Apakah Allah pernah mengatakan bahwa dia menurunkan ayat mutasabihat? Iyalah di Ali Imran ayat 7. Apa dikatakan? Lupa saya nggak bawa Quran. Nih, buka aja di googling Ali Imran ayat 7. Gimana lah ini bang? Kalau kau pun lupa. Iya panjang, apalagi bahasa Arab. Saya kan orang Sunda. Ya maksud aku bukan masalah orang Sundanya gitu. Nah, Anda tuh gimana pengenalannya akan Tuhan? Ya saya sendiri ke para pemuka agama itu agak gimana, soalnya yang diperkenalkan jadi fikih dulu, bukan mengenal Allahnya dulu. Jadi banyak yang rancu tentang Allah itu. Kalau Banyak yang rancu loh. Oh, banyak yang rancu tentang Banyak Allah. yang di Islam sendiri banyak yang belum mengenal Allah itu sendiri. Karena dari kecil belajar tentang fikih, hukum-hukum gitu. Sama Jadi menghafal, ya? wajar terjadi banyak yang tidak mengenal Allahnya gitu, Agatha. Oh, gitu. Jadi Bang Rudi sendiri nih, Pak Rudi sendiri nih belum kenal Allah berarti. Oh, mencoba untuk mengenal, marifat, mengenal, mencoba untuk mengenal. Di mana Nah, gini ya, Bang. kemana wajah berpaling, di situ adalah wajah Allah. Nah, Agatha ini kan ada percikan Allahnya, makanya saya harus sopan, harus baik-baikin gitu. Karena ada percikan ini, ada percikan Roh Kudus ini Agatha juga. Oke. Enggak, kalau di saya menurut Islam ada percikan Roh Kudus. Roh Kudus itu faedahnya untuk menghujat. Iya, di dalam hadis cacilah orang-orang musyrikin sebab Roh Kudus bersamamu. No. Kalau dalam konteksnya Agatha Islam, juga Roh Kudus itu untuk mencaci gitu. Beda dengan Roh Kudus yang saya imani gitu. Nah, Agatha juga harus holistik tentang hadis juga. Hadis itu ada setelah 300 tahun Nabi Muhammad wafat. Jadi, Wah, jadi hadis itu belum tentu dari Nabi Muhammad, baru katanya itu. kok makanya saya bilang ini iman belum siap, masih prematur, kenapa udah launching? Nah, Saya disitulah bilang kalau dalam kondisi prematur, ya makanya kalian itu butuh inkubator, butuh ruang NICU. Untuk apa? Untuk supaya ini iman yang prematur ini ketolong nggak mati di tengah jalan. Nah itulah makanya butuh fikih. Ya, Karena keprematuran ini belum siap pikir lebih launching, utama akal udah itu. launching. Nah ini kan, nah makanya Itu Quran sekarang melahirkan gini. ulul albab. Quran itu melahirkan ulul albab. Siapa nih mengirim TikTok Universe kepada Rehan? Kepada Agatha dong. Oke, gini ya Pak ya. Di dalam iman Islam mengimani ada yang namanya Musa dengan Ya. Taurat ini. Betul? Ya, Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, di zamannya Musa, kira-kira, ini Allah ya, kita ini bicara tentang Allah. Kira-kira Bang, Allah itu memerintahkan kepada Musa itu buat persembahannya atau kurbannya itu seperti apa? persembahan atau kurban belum pernah saya baca itu. Loh, Iyalah. sekarang ini, Yang Musa itu tahu dari mengajarkan Al-Quran apa? disebutkan bahwa ada yang membikin sapi itu yang dibakar itu yang kebaca sama saya. Itu bukan kurban, bukan buat sapi, itu bukan sapi buat dikurbankan, itu kan buat Oh, dibentuk. ada yang melayang ini, patung. burung apa ini melayang? Burung apa? Oh, Enggak burung. Cair apa sih? Loh, emang ada ngirim apa tadi? Nggak lihat aku. burung. Egel, elang. Di mana? Loh, aku kok bisa- Melayang-layang tadi. Kok nggak ada di tempatmu? Ah, ini baru. Oh, lo baru Ulangi lagi atuh, ulangi lagi. Enggak, ini delay, berarti delay tempatku. Enggak, ini baru kelihatan. Di kalian udah, di gua baru.
Coba Ini ulangi lagi katanya. kirain sama-sama. Kirain sama-sama lihat. Ulangi lagi coba. Delay nggak? Ya, Agatha, saya belum baca dan belum dengar ada kurban Musa itu, belum Loh, pernah. Kalau sekarang kalau gini, Abraham Bang. ada Abraham. Oke, Ibrahim. Abraham ini kan lebih tua dari Musa kan? Oh iya, iya. Oke, sekarang saya tanya. Buyut-buyutnya Musa kan, sepakat? Oke, sekarang saya tanya. Kan di zamannya Abraham belum ada Taurat toh? Belum. Belum ada Taurat. Baru Taurat adanya di zaman Musa. Oke, di zaman Musa. Di dalam iman orang Yahudi, terutama Musa ya, karena Musa yang membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di Mesir. Ya. Bagaimanakah cara Allah memberitahukan berkurban yang benar kepada Musa? Kira-kira Allah tahu nggak? Belum pernah saya baca itu ke Musa. Belum pernah. Ya, saya harus jujur daripada memaksakan diri nggak tahu jadi tahu. Makanya gini, Pak. Makanya saya bilang, inilah yang namanya Tuhan yang benar dengan Tuhan ngaku-ngaku Tuhan. Itu. Kenapa? Karena Taurat itu bicara tentang kurban. Itu loh. Dari zaman Adam sampai kepada zaman Yesus itu bicaranya kurban. Korban atau kurban? Lah kurban itu sama, upacara kurban. Oh, upacara kurban. Iya, itu ibadah sejatinya manusia. Dari zaman Adam sampai ke zamannya Yesus digenapi. Kalau diperingati di Islam yang kurbannya tentang perjalanan daripada Ibrahim. Aduh. Di dalam perjalanannya Ibrahim itu kan belum ada kitab. Belum ada aturan di zamannya Ibrahim. Ya toh? Belum ada Ya. Taurat, belum ada hukum. Coba saya Ya. tanya, ada hukum nggak di zamannya Ibrahim? Ya, betul. Enggak, saya tanya, ada gak hukum di zamannya Ibrahim? Nggak ada, cuma dia deklarasi aja bapaknya iman. Ada, sunat. Sunat dong, itu hukum, itu ketetapan. Sunat. Nah itu. Kalau tentang Sunat titit maksudnya. ya iyalah, masa sunat tangan, keturunan kan nggak dari tangan. Ya, lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, orang Israel di zamannya Musa, ya, kira-kira, karena di zamannya Abraham belum ada Israel. Israel itu cucunya Abraham dari Ya. Yakub. Ya. Oke. Nah, Yakub itu adalah Israel. Ya, di zamannya Musa, seperti apakah kurban itu dilakukan? Coba, kira-kira Allah tahu nggak? Nggak mau kira-kira, saya yang nggak tahu. Ya emang nggak tahu. Saya kalau nggak tahu nggak mau ngira-ngira. Makanya saya bilang, ada begitu banyak yang mengaku-ngaku sebagai Allah. Allah yang asli, pasti dia tahu hukum-hukumnya. Pasti dia tahu ketetapan-ketetapannya. Nah, kenapa Allah yang kalian yakini, yang mengutus Musa, ini tidak tahu cara berkurban yang benar itu seperti apa? Makanya kalian pun kurban ngikutin dari Ibrahim itu nggak tahu caranya. Yang 10 Zulhijjah itu yang tahu saya itu kurban yang motong kambing itu. Ya, Idul Adha, saya tahu Ya. itu. Nah, pertanyaan saya, tahu nggak caranya? Nggak tahu ya. Oh, yang kurban caranya itu. Loh, Ya disembeli itu. persembahan itu nggak sembarangan loh. Disembeli seperti apa? Waktu Abraham ya menyuruh atau menguji, waktu Allah menguji Abraham dengan cara menyembeli atau mengorbankan anaknya, Tuhan itu nunjuk tempatnya Oh, yang di di semak-semak itu. sini. Lalu caranya diapain ya? Darahnya itu memang harus ditaruh di mezbah. Ini ada yang tahu nggak sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Jangankan Bapak, ini pun nggak bisa ngasih tahu itu Pak. Nih,
nggak bisa ngasih tahu. Nggak ada di situ, nggak ada. Nah itu makanya jangan akui Abraham, Musa itu sebagai nabinya Allah. Karena Allah datang kepada Abraham, Allah datang kepada Musa, itu mau ngasih tahu Di kurban. Alkitab ada itu. Lo jangan nebeng dong di kitab orang. Bukan. Aku nanya ada nggak di Kalau Alkitab? di Alkitab kami jelas. Oke. Empat kitab yang ditulis Musa, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, ini ada. Di dalam kitab Ulangan jelas dikatakan ya, harus kau taruh kurban itu di tempat yang kutunjuk, harus kudu. Nggak boleh nggak? Syariat itu ya. Maksudnya ke syariat. Hukum, iya, ketetapan ini Ya di. syariat. Nah itu makanya saya tanya, loh, kalian ini gimana ceritanya? Kurban kalian nggak tahu. Jangan kalian lah, akulah yang nggak tahu. Loh emang ini di Kau. kitabnya nggak? Barangkali yang lain ada yang tahu, bilang kau aja. Mungkin yang Ebit gak ada yang tahu. Barangkali di sana ada kurbannya. Tapi saya keren tadi Agatha bilang bahwa Allah berkehendak adanya perbedaan itu kehendak daripada Bapa. Oke, itu saya pertanyaannya. Iya. Dapat. Nih di dalam Ulangan 12 ayat 13. Hati-hatilah. Nih di dalam Tauratnya Musa. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang kupilih, yang dipilih Tuhanlah. Tetapi di tempat yang dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan kurban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang ku perintahkan. Makanya orang Israel, cucunya Abraham, cucunya Musa, sampai detik ini nggak bisa kurban. Kenapa? Harus. Ini ketetapan Allah. Kenapa nggak bisa kurban? Bait Allahnya udah nggak ada. Oh, Karena ini tempatnya di bait Allah. Karena gini, tadinya bait Allah itu yang ditunjuk adalah Yerusalem. Yang tempat salib itu ya? Yang sekarang itu jadi perebutan tuh. Oh, iya di Al-Aqsa itu. Tempat orang Israel itu jedot-jedotin kepalanya. Oh, Botol-botol itu. iya. Oh, di situ Itu kurban. bait Allah itu ya yang di Yerusalem itu. Itu kan baru bayang-bayang. Bait Allah yang sebenarnya itu adalah tubuh Yesus. Nah, ini orang Israel ini menyerahkan kurbannya itu harus di itu bait Allah yang di Yerusalem Tembok itu. ratapan itu bait Allah itu ya, Baitullah. Kalau tembok ratapan tuh bukan Baitullah, itu tembok yang dibangun Herodes, itu sisa-sisanya itu. Oh, Karena bait Allah itu kan udah hancur. iya, karena Karena kalau Yesus bilang gini, akan kuhancurkan bait Allah dan akan kudirikan 3 hari. Ternyata bait Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan lagi dalam bentuk gedung, tetapi Yesus itulah bait Allah. Nah, makanya orang Kristen kiblatnya itu adalah Tuhan Yesus. Iya, jadi Allah ada bersemayam di dada Yesus, Bapak itu. Apaan? Ya, jadi bait Allah kan? Atas dasar hukum ini, ketetapan ini. Udah. Jadi kurban itu hanya boleh diserahkan itu di tempat yang ditunjuk Allah itu sendiri. Yesus itu sudah menunjuk dirinya. Iya. Makanya ini saya tanya untuk orang Islam yang ngaku-ngaku mereka itu mengimani Musa sebagai nabi yang diutus Allah, Tuhan negeri Mekah. Ini kenapa nggak tahu cara kurban yang benar? Kan bait Allahnya udah nggak ada, itu hanya di Yesus. Ya kalau gitu kurban itu harusnya kalian lakukan melalui Ekaristi dong. Ekaristi itu apa? Nah ini makanya kalau bait Allah udah hancur, harusnya orang Palestina dengan orang Israel itu bersatu padu mendirikan kembali itu bait Allah yang sudah hancur. Tapi kan nggak bisa, karena Yesus itu sudah menetapkannya tahun 70 itu harus hancur. Nggak bisa nggak.
Kan makanya mau sampai botak sariawan kalian perang-perangan terus, kalian itu nggak akan bisa mendirikan bait Allah yang seperti dibangun oleh Salomo. Oh. Itu makanya ini saya tanya, kalau kalian beriman kepada Musa yang orang Israel, gimana caranya kalian itu menyerahkan kurban? Ya untung saya Tahu jujur. kan? Nggak ada Untung yang saya tahu. jujur nggak tahu. Bukan masalah kau jujur nggak tahu. Ya kalau yang KW itu memang nggak tahu apa-apa, Pak. Contoh ya, Pak ya, contoh ya. Tadi kalau Bapak nyimak tadi udah saya bilang, kalau yang nyamar-nyamar itu nggak akan tahu apa-apa. Misalnya ada contoh orang nyamar jadi saya gitu kan. Nyamar jadi Agatha. Waktu dia ditanyain siapa nama ininya, nama itunya, tinggal di mana, dia nggak akan tahu. Kenapa? Karena palsu. Ya. Ya. Apa yang Anda tangkap dari sini? Ya yuk aja. Iya, bahwa jangan ada kepalsuan, harus original, harus bukan. genuine. Ya, bahwa Allah tahu nggak tentang ini? Kurban ini seperti apa? Itu yang saya tanya. Kira-kira Allah tahu nggak? Oh, Allah saya Iya dong. pasti tahu lah, cuma nggak. Kalau Allah Anda pasti tahu. Coba, gimana cara menyerahkan kurban yang benar? Iya, tapi itu tidak diinformasikan ke saya, Oh. Agatha. Kok nggak diinformasikan? Ya karena itu kan syariat, jadi nggak diinformasikan. Yang diinformasikannya tentang dia sendiri. Jadi bagaimana mengenal Allah. Kamu aja nggak kenal sama Allah, gimana sih? Ya kalau menurut saya sendiri mengenal. Kalau ada yang orang lain menilai nggak kenal ya nggak masalah. Oke. Di mana wajah saya berpaling, disitulah ada Allah. Muhammad belajar ilmu makrifat nggak? Bukan belajar lagi, dia marifatullah loh. Dia itu kan Rasul. Kalau Muhammad adalah makrifatullah, apakah perbuatannya terhadap babunya Hafsah ini adalah merupakan makrifat? Makanya tadi Agatha saya bilang, Agatha harus tahu karakteristik Quran. Ada. Kalau tahu karakteristiknya baru gitu. Jadi ya di Quran itu gini ya, kalau ini dari pendapat saya, pemahaman saya gitu ya. Jadi ada level gitu beragama itu, level 1, level 2, level apa. Jadi bahaya sekali kalau langsung Islam itu langsung belajar Quran, itu bahaya karena ya tadi itu harus observasi Quran itu. Oke. Harus ada penelitian. Bahaya kalau langsung belajar Quran. Kalau Muhammad itu langsung belajar Quran atau dia belajar makrifat dulu dari si Jibril? Lah, kok Jibril, kok bilang Jibril? Jadi Muhammad ini belajar makrifat dari mana? Karena kan Muhammad adalah makrifatullah. Ya, Sebelum dia dapat wahyu berarti dia udah pernah belajar makrifat juga. ya itu kan dia suka menyendiri, itu kan menyendiri terus menyepi, itu dia kan dengan gelisah, guna-guna menyendiri, mencoba ke dalam diri, akhirnya kan dia dapat. Jadi jangan dianggap Jibril bawa wahyu gitu. Itu Jibril tuh terjemahan itu. Apa bukan terjemah, tafsir itu Jibril itu kan dalam kurung. Itu yang Nggak ada memang, Jibril tuh memang nggak ada. dalam Atau ada? kurung. Coba tafsir aja Jibril itu. Yang banyaknya ruh, di situ ruh itu dalam kurung Jibril. Itu yang Jibril itu tafsir itu, Agatha. Saya tahu Jibril itu dalam kurung, ya. Tapi nama Jibril memang ada di dalam Quran. Jibril ini berbeda dengan Ruhul Kudus. Ya, beda dengan Ruhul ditafsirkan Kudus. sebagai Jibril, tapi nggak tahu lah ya. Muslim Iya. itu banyak yang ngira Jibril ya Ruhul Kudus ya Jibril. Bukan, beda itu. Kan itu ruh. Ruh datang bawa ruh. Quran sendiri ruhan. Ruhan itu adalah ruh. Quran itu ruh. Yang membawa ruh juga. Dimasukkanlah ke ruhnya, ke dada. Jadi jangan dikira Jibril bawa bor gitu. Bawa papan tulis terus ikro. Enggak kayak gitu konsepnya. Bukan, memang Jibril itu di dalam hadis dia membawa sehelai kain dibaj, kain sutra. Untuk nulis.
Bukan, itulah. Coba surat yang pertama turun apa? Surat apa? Al-Falaq, Iqra ya gitu. Ya. Al-Alaq. Al-Alaq itu adalah surat yang pertama. Ya, Sekarang saya tanya. wahyu pertama. Ya, wahyu yang pertama itu turun dalam bentuk cekikan. Ya turun ke dada langsung, itu ke dada yang membawa ruh. Ruh membawa ruh, itu Quran, ruh itu masuk ke dada. Jadi nggak ada tuh yang lihat pun mungkin ada orang yang lihat Nabi Muhammad duduk itu nggak ada kelihatan apa-apa gitu. Kayak tapak gitu, Agatha. Gitu. Ini ya Bang. Gini ya. Ini saya sebenarnya banyak sekali mau nanya. Harusnya saya yang banyak nanya keimanan Agatha. Oh ya udah, tanya aja deh iman saya. Silakan, silakan. Iya. Karena ya saya juga belum begitu ahli gitu, apalagi dalam fikih, dalam apa. Hanya baca Quran. Nah, tadi tuh menyambung dari itu, tapi sebenarnya udah habis ya, begitu kehendak Bapa udah selesai sebenarnya. Saya tadi berharap bukan kehendak Bapa gitu, jadi panjang ceritanya. Allah itu menghendaki supaya ada perpecahan, supaya melihat siapa yang tahan uji. Ah, itu setuju, oke. Baru dengan Agatha saya dapat jawaban ini. Makanya beres, itu selesai. Ini kalau Allah nggak tahu kurban yang benar gimana, sunat yang benar gimana, terus kalian ini apa gitu? Ya terserah, itu terserah pemikiran agama, karena Quran ini gini ya, seperti berlian. Agatha memandangnya di mana itu terlihat bagus, terlihat enak untuk menyampaikan dan untuk menghujat aja, dipakai untuk menghujat sesama muslim itu akan enak. Itulah hebatnya Quran di situ. Jadi di sudut manapun orang melihat terasa enak gitu. Makanya di situ ada ayat mutasabiha, ada ayat hukam. Terus yang pertama harus kalau ingin dapat petunjuk dari Quran, jangan ada keraguan. Di situ di dalika, bacalah kitab itu bukan ke Quran, ke Injil, ke Taurat, bacalah kitab itu gitu. Berarti kalian itu dipaksa dulu, nggak boleh ragu gitu? Ya, kalau pingin dapat petunjuk, makanya di Al-Baqarah ayat 2 itu dalika kitabul la raiba fih, bacalah kitab itu atau ini. Anda bilang kan nggak boleh ada keraguan. Di situ ada petunjuk. Coba, ada nggak petunjuk cara sunat yang benar? Oh, nggak ada, itu masalah. Nggak ada, itu masalah apa namanya, Mas? Kalau gini Agatha, kalau masa syariat itu diserahkan kepada manusia, itu syariat itu. Oke, ada nggak petunjuk, kan Quran ini kan petunjuk, ada nggak petunjuk cara kurban yang benar? Yang kurban yang tadi itu ya, yang di Bait Allah itu nggak ada. Ini banyak nggak adanya, terus cuma. Oke, ada nggak petunjuk cara sholat yang benar? Nggak ada. Serba nggak ada, orang mah serba ada. Karena universal, Quran itu universal loh, universal. Jadi inklusif bukan eksklusif gitu. Inklusif itu. Ini Jadi bukan inklusif untuk seluruh manusia loh. Ini bukan inklusif. Ini impulsif. Ya, tapi kan diperintahkan sholat. Sholat itu apa faedahnya? Ya untuk diri sendirilah faedahnya. Fokus. Kalau pribadi saya fokus. Kayak meditasi itu sholat itu. Agatha suka meditasi nggak? Makanya saya tanya Pak. Yang saya tanyakan adalah begini. Jadi apalah tujuan kalian itu beriman kepada Islam ini? Ya karena sementara, saya dalam tanda kutip sementara ya, nggak tahu besok, nggak tahu lusa. Sementara ini ajarannya cocok dan udah dirasa cocok dan masuk akal menurut saya. Baiklah masuk akal. Islam dengan Allah yang adalah sesembahan kalian. Kira-kira Allah ini bagaimana cara menyelamatkan kalian setelah mati? Setelah mati menyelamatkan. Iya dong.
Atau Allah saya keselamatan Allah atau Allah saya keselamatan hanya kalian kira hanya di dunia ini aja? jadi Allah saya itu tidak akan menghukum, tidak akan murka, cuma ngasih pilihan. Nih jalan buruk ini jalan baik ini. Terserah, itu suka-suka hati saya. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya gimana cara Allah kalian itu menyelamatkan kalian nanti setelah mati. Kok Allah menyelamatkan diri sendirilah, Allah mah enggak ini. Nggak Jadi pusing-pusing. jadi yang menyelamatkan kalian itu diri kalian sendiri. Ya dirilah dengan Ya Tuhan. Kalau bisa diri sendiri yang menyelamatkan, ateis aja, Bang. Allahu tapi Akbar. kan Ateis dengerin. juga bisa kalau kayak gitu. Tapi Allah saya udah ngasih petunjuk. Nah, kalau mengikuti petunjuknya pasti itu dengan Oke, konsekuensi. petunjuk supaya selamat apa? Oh, ada Quran. Di Quran tadi saya tanya, berkurban aja dia nggak ada petunjuknya. Nah, itu kan. Nggak ada petunjuknya. Nggak benar, nggak ada petunjuknya. Ini petunjuk atau apa? Nggak ada semua. Tadi kan makanya ini kan saya nih pertanyaan saya nih tek ngeling. Saya bilang. Apa petunjuk Iya, sholat? kurban Nggak itu ada. kalau Petunjuk dikasih sholat? Nggak ada. Agata. Kurban nggak ada. Agata. Kalau dari petunjuk nanti pusing. Kalau dikasih petunjuk kurban tadi, dikasih petunjuk terus kurban di mana? Bait Allahnya juga udah nggak ada. Akhirnya saya mengerti, makanya kenapa kalian sholat. Ya Allah, berikanlah petunjukmu karena belum ada petunjuk. Makanya harus terus-terusan ingat Allah, itulah petunjuknya. Ingat Allah terus. Jadi kalau ingat Allah itu tidak akan melakukan hal. Allahu Akbar. Itu kalian itu lagi nyari petunjuk. Iya. Ya, Quran petunjuk. Iya. Petunjuk ini ibarat kata ini tanda panah. Coba ikuti tanda panah ini, diikuti. Ikut tanda panah ini. Tanda panahnya menunjukkan tanda panah balik. Mutar. Ya Allah, gini terus sampai ladang gini. gandum dipenuhi coklat, jadilah kokokran. Agata itu tanpa Roh Kudus. Agata tanpa Roh Kudus nggak akan bisa melakukan hal baik. Iblis itu bahaya loh. Agata tanpa dengan Roh Kudus dan Yesus menyertai Agata itu bahaya loh. Nggak akan sanggup melawan Lucifer, iblis itu nggak akan sanggup Agata. Makanya di kawan kami, sholat mengingat Allah itu adalah utama. Saya nggak nanya itu Pak. Yang saya tanyakan adalah kalau kalian menyembah Allah, tetapi Allah sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian, terus apa gunanya? Kok nggak bisa menyelamatkan, ngasih petunjuk Anda Agata? Kita itu diselamatkan diri sendiri, kata lo. Gimana sih? Iya, itu kan nantinya tuh ngasih petunjuk, bukan menyelamatkan. Nanti ku Allah diselamatkan, ngasih petunjuk dia. Ini lama-lama gue hancurin nih HP gue. Ya udah. Pening gue. Balik lagi. Apa esensinya? Ya Allah, berilah petunjukmu. Mending kalian tuh, teman-teman ya, yang di bawah ini ya, tolong ya, Yosi Purba, lu kalau berdoa, ya Allah, ya Kak Agatha, berikanlah petunjuk. Gua kasih petunjuk. Ya, Kak Yanti Purba, lu kalau berdoa, minta petunjuk saya, biar saya kasih petunjuk deh. Saya langsung jawab. Daripada nggak ada. Kak Jesse kalau mau berdoa, minta petunjuk saya. Berilah petunjukmu Agatha, nanti gue kasih tahu. Lu Kak Jesse dan Kak Apa Purba, kalian tuh nggak perlu nyembah-nyembah saya. Saya akan kasih petunjuk, serius, gratis. Nggak usah puasa, nggak usah ABCD, nggak usah. Nanti saya yang kasih petunjuk. Oke? Capek. Kalian ngerti nggak sih? Capek.